Yoho, gimana nih kabar nakama semuanya? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Salah satu hal yang mengejutkan pada One Piece chapter 1056 adalah tentang berita bagi yang mendirikan organisasi baru, yakni Cross Guild, di mana di dalamnya ada dua anggota Shichibukai yang tergabung, yakni Crocodile dan Mihawk. Dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Crocodile, Mihawk, dan Cross Guild. Ketika melihat poster organisasi Cross Guild ini, Trafalgar Law pun memberikan opininya. Jika saja dua orang ini, yakni Crocodile dan Mihawk, patuh pada Bagi, maka Bagi pantas dianggap sebagai seorang Yonko. Namun pasti pertanyaan yang muncul dalam benak nakama adalah, benarkah Mihawk dan Crocodile akan patuh pada Bagi? Dan apa sebenarnya motif dari Crocodile dan Mihawk dalam bergabungnya ke organisasi ini? Jika berbicara tentang patuh dan tidak patuhnya Crocodile dan Mihawk kepada Bagi, kita pasti satu pemikiran, yakni tidak mungkin seorang Takanomi Mihawk dan mantan Sacho atau mantan kepala dari Baroque Works akan patuh kepada Bagi. Hahaha, bukan meremehkan Bagi, namun dilihat dari perangainya saja, buaya dan mata elang ini tidak pantas untuk patuh pada sosok Bagi. Ya, meski Bagi saat ini memiliki julukan si jenius Bagi, namun apakah nakama percaya bahwa badut yang satu ini benar-benar jenius? Ya, kita sepemikiran. Tentu saja tidak. Haha, jika Crocodile dan mata elang ini tidak patuh pada Bagi, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Crocodile dan Mihawk mau bergabung dengan organisasi ini? Dan mungkin juga tentang bagaimana bisa organisasi ini terbentuk. Sosok Bagi si badut adalah karakter yang memiliki hoki level dewa dalam dunia per One Piece-an. Pasalnya, dari sejak kecil Bagi telah dianugerahi privilege berupa bisa magang di kapal bajak laut yang nantinya akan menjadi raja bajak laut, yakni bajak laut Goldie Roger. Tidak hanya itu, Bagi juga mendapatkan rizki buah setan yang tidak biasa, yaitu Bara Baranomi. Buah setan ini merupakan musuh alami dari para pengguna pedang. Bahkan serangan Takanomi Mihawk pun dapat dihindarinya dengan sangat mudah dengan kemampuan buah setan ini. Lalu, hanya dengan sedikit bersandiwara sok kuat dari perjalanan kabur dari Impel Down dan aksi ngobrolnya dengan Shanks di perang Marineford, Bagi dengan cuma-cuma mendapatkan undangan untuk menjadi anggota Shichibukai. Ya, itu adalah posisi yang diidam-idamkan oleh bajak laut, karena mereka nantinya akan terbebas dari kejaran angkatan laut. Ya, sampai di sini saja kita bisa menilai bahwa semua anugerah yang didapatkan Bagi saat ini merupakan mutlak dari hasil kehokiannya yang luar biasa. Dan kali ini, jagat per One Piece-an lagi-lagi digegerkan oleh Bagi. Tidak tanggung-tanggung, kali ini Bagi bisa mendapatkan Singgasana Kaisar Laut. Dan mungkin nakama sudah tahu faktor kenapa Bagi bisa mendapatkan posisi ini. Ya, tepat sekali. Sangat berkemungkinan posisi ini ia dapatkan dengan anugerah kehokiannya itu. Namun di sini kami akan mengajukan mengenai kemungkinan skenario tentang bagaimana terbentuknya organisasi Cross Guild ini. Yakni semuanya berawal dari insiden pembubaran Shichibukai dari hasil keputusan pada pertemuan Reverie. Dalam manganya, kejadian ini ada pada chapter 955. Pada saat itu, semua bajak laut yang berkedudukan sebagai Shichibukai langsung dikepung oleh angkatan laut yang berniat untuk menangkapnya. Tak terkecuali Bagi's Delivery, mereka juga langsung digerebek oleh pihak berwajib, yakni angkatan laut. Pada saat itu, Bagi mengatakan, kita akan melawan mereka, tunjukkan semangat kalian semua. Lalu di saat anak buahnya bersemangat, Bagi berkata dengan volume rendah, aku akan melarikan diri sementara kalian mengalihkan perhatian mereka. Sungguh perkataan yang egois sekali. Tapi ya, itulah Bagi. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Bagi akan melarikan diri dari tempat itu. Lalu di sisi lain, Takanomi Mihawk juga telah dikepung oleh angkatan laut. Dengan santainya, Mihawk berkata, sudah cukup lama sejak aku menjadi buronan. Aku tidak bisa menahan rasa berdebar-debar ini.
Ho ho, dari perkataan Mihawk ini kami melihatnya bahwa Mihawk bagaikan singa yang dibangunkan dari tidurnya. Yakni Mihawk akan mengamuk kembali seperti dulu pada anggota angkatan laut yang malang yang ada di hadapannya. Melihat kondisi angkatan laut yang mulai mengejar para mantan Shichibukai, kami pikir para mantan Shichibukai itu tidak akan menetap di satu tempat seperti sebelumnya. Mungkin mereka semua dulu memiliki markasnya masing-masing. Tapi semenjak angkatan laut mulai mengejar mereka, rasanya mereka akan pergi ke tempat lain dan tidak menetap di suatu tempat. Dan dengan adanya kondisi para mantan Shichibukai yang harus berpindah ke tempat lain inilah, entah Mihawk yang sengaja ingin menemui Buggy dengan cara menangkap anggota Buggy's Delivery dan meminta untuk mengantarkannya, atau memang secara kebetulan Buggy dan Mihawk ini bertemu ketika Buggy melarikan diri dari kejaran angkatan laut. Dan mungkin pada kejadian ini pula lah sosok krokodil pun bertemu di sana. Ya, intinya ada pertemuan yang sudah ditakdirkan demi kehokian Buggy. Tapi kami melihat ada kemungkinan bahwa Mihawk hanya ingin mendapatkan kondisi kenyamanan dan aman saja, yakni berada di dalam Buggy's Delivery. Bukan berarti Mihawk tidak bisa melawan para angkatan laut yang menyerang, tapi Mihawk hanya ingin lebih bisa bersantai saja tanpa gangguan angkatan laut dengan berafiliasi dengan kelompok Buggy ini. Atau Takanome Mihawk juga berkemungkinan memiliki tujuan lain, yakni menemui rivalnya dulu, yakni Akagami no Shanks, di mana dengan kondisi saat ini Mihawk harus menjadi buronan lagi. Ia mungkin mulai berpikir untuk menemui Shanks untuk melakukan pembalasan pada angkatan laut yang sudah menghilangkan status nyamannya sebagai Shichibukai. Lalu mengenai Crocodile, sosok ini memang terlihat masih memiliki ambisi dalam dunia One Piece. Dulu ia pernah berkeinginan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Bahkan sosok Crocodile ini hadir pada proses eksekusi Goldie Roger. Ketika Crocodile dan Mihawk bertemu dengan Buggy, otak cerdas licik Crocodile mungkin langsung berpikir bahwa akan lebih banyak benefitnya jika ia bergabung dengan Buggy's Delivery, yakni angkatan laut yang menyerang mereka akan lebih segan dan ragu untuk menyerang mereka, dan juga membuat Crocodile memiliki lebih banyak akses untuk melanjutkan ambisinya dengan memanfaatkan sosok Buggy sebagai simbol organisasi yang ia masuki. Jadi di sini Crocodile maupun Mihawk sepertinya memang memanfaatkan sosok Buggy sebagai sosok yang dianggap hebat oleh rakyat dunia One Piece, yaitu karena beberapa background tadi, yang salah satunya adalah dia mantan kru bajak laut Goldie Roger. Jadi semua ini terjadi karena kehokian Buggy. Sedangkan Crocodile dan Mihawk tidak benar-benar tunduk pada Buggy, namun mereka semua melakukan hubungan simbiosis mutualisme. Cross Guild hanyalah prank Oda Sensei. Ketika kami memikirkan bagaimana motif Crocodile dan Mihawk serta proses pembentukan Cross Guild, kami menyadari beberapa hal yang menjadi faktor Cross Guild tidak benar-benar nyata. Maksud kami, jika kita melihat posisi ketika penyergapan ini, yakni Buggy berada di daerah dunia baru, sedangkan Mihawk berada di pulau angkernya yang mana pulau itu bertempat di Grand Line, bukan di dunia baru. Dan kita tahu untuk menyeberang ke lautan dunia baru hanya ada dua cara, yakni dengan menyelam ke dasar laut melewati pulau manusia ikan, dan yang kedua adalah menyeberang melewati dinding Red Line. Dan kejadian pertemuan Reverie sampai titik Luffy mengalahkan Kaido mungkin bisa dikatakan hanya beberapa hari saja. Jadi waktunya cukup singkat. Apakah dengan waktu sesingkat itu Mihawk bisa menyeberang ke lautan dunia baru? Memang secara kemungkinan ada. Tapi fakta bahwa jarak itu sangat jauh dan sulit ditempuh itu tidaklah berubah. Jadi kami juga berpikir, apakah kejadian Cross Guild ini hanyalah kesalahpahaman angkatan laut ataupun peliput berita yang menyimpulkan bahwa Mihawk dan Crocodile berada di naungan si jenius Buggy. Terkait kejadian ini, kami terpikirkan satu kemungkinan. Bagaimana jika sosok Crocodile dan Mihawk yang dilihat oleh peliput berita atau angkatan laut hanyalah patung lilin yang dibuat oleh Mr. Tree, di mana Mr. Tree pastinya telah mengetahui tentang bentuk fisik dari sosok Mihawk dan Crocodile. Ya, karena Mr. Tree pernah melihat Mihawk dan Crocodile beraksi ketika di perang Marineford.
Apalagi tentang Crocodile pasti Mr. Tree sudah hafal karena Crocodile adalah mantan bosnya. Memang akan lebih keren dan badass jika si jenius bagi ini benar-benar berorganisasi dengan Crocodile dan Mihawk. Namun dari poin yang kami jabarkan tadi, ada juga kemungkinan bahwa ini hanyalah prank dari Oda Sensei saja. Jadi itulah pembahasan mengenai Cross Guild yang sedang viral ini. Jika ada pemikiran lain dari Nakama, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami Diskusope dan terima kasih banyak.